Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan program Renungan SOS Puji Tuhan. Mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga kalau hari ini kami di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi kami yang ada di Pamulang ini Tuhan. Hari ini bersama dengan saudara kami seiman di mana-mana memperingati dan mengadakan ibadah perayaan Natal karena pernah Engkau datang ke dalam dunia ini pada kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini karena kami boleh menjadi keluarga-Mu sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Mendahului kami akan menikmati hari yang penuh dengan sukacita di hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh merasakan dan memahami serta menikmati makna Natal di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menikmati sukacita Natal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah mengikuti pelajaran atau perenungan tentang kebenaran firman Allah dengan tema orang yang berbahagia. Kemarin kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, dampak yang ditimbulkan sebagai akibat orang yang berbahagia atau orang percaya itu melakukan kelima hal yang diminta Tuhan. Nah, pagi yang indah ini kita akan beralih topik dulu sebab hari ini hari spesial bagi semua keluarga Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini ya. Kita mengadakan ibadah perayaan Natal karena 2000 tahun yang silam kita dihadiahi, dikaruniai hadiah yang spesial dari sorga. Nah, pagi yang indah ini edisinya edisi Natal, special edition This Natalis Jesus Christ This Natalis Yesus Kristus, hari hadirnya kalau saya bilang lahir itu secara manusia tapi dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia hadir ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lampau, menyatakan dirinya dalam rupa. Jadi dia tidak pernah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan, tetapi dia kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia menampakkan diri, menyatakan diri dalam rupa manusia Nah, mari kita akan dasarkan renungan firman Tuhan pada pagi yang indah ini di dalam kitab-kitab yang biasa dibacakan kalau pada hari-hari Natal Nah, kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan? Maka mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea,
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau hai Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan segera. Sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat ya, dan saya akan memberikan judul renungan di dalam spesial edisi atau edisi Natal ini adalah meresponi hadiah Bapa. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama ya. Di ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Yesus lahir, saudara, ya, ketika Yesus lahir, berita itu, ya, ketika Yesus lahir, berita gembira, berita sukacita itu datang kepada kelompok orang Majus, ya. Nah, kedatangan orang Majus ini dan kedatangan para gembala yang ada di padang itu sama, saudara, pada malam yang sama, ya, pada malam yang sama. Perhatikan, kita lihat di Lukas pasalnya yang kedua ya. Lukas pasalnya yang kedua ya. Kita lihat ayat yang ke-11 ya. Saya minta kita perhatikan ayat ini ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 2 ayat yang 11 ya. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar ya untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Di sini ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu ya juru selamat Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita yang sama ini, saudara, berita yang sama ini datang kepada ya para Majus dari timur ya. Jadi berita kelahiran itu pada waktu yang sama diberitahukan kepada gembala-gembala di padang Efrata yang sedang menggembalakan domba mereka pada malam. Dan berita yang sama juga diberitakan kepada para Majus, sebab orang Majus melihat ada bintang yang lain di langit. Ada apa gerangan ini? Nah, orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang ya, mereka orang pintar, tapi bukan pintar dalam hal-hal yang positif. Mereka ini dalam bahasa Yunani mereka dipakai istilah kata magoi.
Magoi ini adalah Majus, ya. Mereka ini ahli-ahli, ya, ilmu perbintangan, tapi bukan dalam hal seperti kalau sekarang ahli-ahli ilmu perbintangan adalah misalnya seperti BMKG, ya, Badan Klimatologi dan Badan Meteorologi dan Klimatologi, ya, di Indonesia. Ya, mereka bisa menentukan bagaimana cuaca alam, ya, ilmu-ilmu perbintangan seperti di Bogor, di Bandung, ada di Lembang, ada alat melihat bintang, ya, ada mereka melihat tanda-tanda alam ini, membaca tanda-tanda yang terjadi di alam. Nah, saudaraku, orang Majus mendengar berita dari melalui bintang, ya. Mereka adalah para peramal, ya, para ahli nujum, ya, yang suka membuat zodiak, ya, bintang-bintang tentang kelahiran kita dan sebagainya. Jadi mereka ini ahli nujum, kalau sekarang paranormal, ya, peramal. Mereka itu tugas mereka. Dan saudara lihat, pada malam yang sama berita datang kepada para gembala, ya. Jadi kedatangan orang Majus ke Bethlehem dan kedatangan para gembala ke Bethlehem sama pada waktu yang sama, cuman pada malam yang sama, tapi waktunya berbeda, ya. Kalau orang Majus datang kemudian diperkirakan Yesus hampir berumur 2 tahun atau sekitar 2 tahun, ya. Kalau orang-orang gembala di Padang itu malam itu juga, sebab mereka pada Efrata dekat dengan Bethlehem, tidak terlalu jauh. Orang tentunya gembala yang dulu ketemu Yesus. Nah, di sini saudara kita lihat, ya, ayat yang kedua, ya. Jadi orang-orang Majus ini adalah paranormal, ya. Mereka peramal, bisa menentukan waktu-waktu dan musim-musim. Ada apa, dan mereka bisa meramalkan nasib seseorang, ya. Itu mereka mempunyai ilmu dari kuasa-kuasa gelap. Tapi kita lihat Tuhan mampu merubah mereka, ya. Ayat yang kedua, setelah mereka melihat bintang itu, mereka tahu ini ada sesuatu yang jadi. Apa yang terjadi? Ya, mereka melihat bintang ini pertanda ada orang besar yang lahir ke dalam dunia. Siapa orang besar itu? Perhatikan ayat yang kedua, ya. Dan bertanya, ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya. Mereka dalam perjalanan mereka dituntun oleh bintang untuk menuju ke Yerusalem. Pada waktu itu belum ada alat transportasi yang namanya pesawat, ya. Kalau kapal laut pun mereka tentu akan lebih jauh, maka mereka mengambil jalan darat, ya. Mereka adalah kafilah, ya, serombongan banyak orang para Majus, ya. Mereka bukan cuma 3 orang seperti penafsiran beberapa denominasi di hari-hari ini. Kenapa? Mereka menentukan 3 karena ada 3 persembahannya. Sebenarnya bukan cuma 3 orang Majus. Persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus ada 3. Nah, perhatikan ayat yang kedua, ya. Setelah tiba di Bethlehem, ya, di Yerusalem, ayat 2 menyatakan bahwa mereka sudah tiba di Yerusalem, ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, siapa yang memberitahukan kepada para normal ini, para orang Majus ini, bahwa yang lahir itu adalah raja? Saudara yang tahu? Ya, saudara tahu? Mereka diberitahu oleh Roh Kudus, ya. Dari mana mereka tahu? Dari Roh Kudus. Itu artinya, ya, kalau boleh saya berkata, walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, orang-orang Kristen pertama yang lahir itu bukan pada hari Pentakosta, ya. Orang-orang Kristen pertama yang kenal Yesus adalah orang Majus. Mereka adalah orang-orang Persia, ya, orang Persia atau Irak zaman modern ini. Saudara tahu, di sana berkembang kekristenan karena orang Majus ini datang ke Yerusalem. Makanya dalam tuntunan bintang, ketika mereka tiba di Yerusalem, bintang itu tidak nampak. Sebab, ya, Tuhan tahu mereka telah menyimpang jalan menuju kemana? Ke Yerusalem. Harusnya ke Bethlehem. Tapi karena mereka tidak punya berpikir, karena dia ini seorang raja pasti ada di istana. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di istana, bertanya kepada Herodes dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, ya. Raja Herodes, ya, ditanyakan, orang Majus bertanya kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, ya. Siapa yang memberitahu orang Majus bahwa yang lahir adalah raja?
seperti saya katakan tadi, Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus memakai bintang memimpin mereka dalam perjalanan dari Irak atau dari Persia sampai ke Yerusalem, dan mereka tiba. Ya, perhatikan ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan Yerusalem, seluruh Yerusalem. Ya, nah saudaraku, kita lihat Raja Herodes pun tidak tahu, cuman para nabi yang tahu, ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka menguasai kitab-kitab nabi, ya, kitab para nabi, ya, dan kitab-kitab Taurat. Nah, pendek cerita, kita lihat apa respon dari Herodes mendengar kelahiran Yesus, ya, kelahiran Raja baru, ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka, di manakah akan dilahirkan? Dia akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah, hai engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak, ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan saksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mereka memberitahukan kepada Raja Herodes, Herodes memanggil para imam-imam kepala dan ahli Taurat, menerangkan di mana kira-kira raja itu, ya. Herodes pura-pura, dia bilang, sini kalian orang Majus. Tentunya waktu dia memanggil para imam-imam kepala dan meminta pertanggungjawaban jawab terhadap ahli Taurat, di mana itu kalian ternyata tahu kalian sembunyi-sembunyinya, ya, kira-kira begitu, ya. Akhirnya setelah mereka tahu, benar ada raja yang lahir, yaitu siapa? Yesus itu. Nah, setelah mendengar itu, Herodes berkata, sekarang selidiki dengan teliti, dengan seksama perihal anak itu. Sesudah kamu menemukan dia, kamu datang kembali, ya, dan aku akan sujud menyembah dia juga. Nah, akhirnya apa, saudara? Ya, mereka kehilangan arah karena bintang itu tidak nampak. Waktu mereka akan kemana? Ke Yerusalem. Setelah mereka keluar dari istana Raja Herodes, apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Waktu mereka keluar dari istana Herodes, tahu-tahu mereka lihat, itu bintang yang memimpin kita. Waduh, kenapa tadi kita kehilangan arahnya? Sebab mereka beralih ke istana raja. Itu bukan sengaja, itu ditarik benang merahnya, mereka pasti akan ke sana. Mau memberitahukan kepada orang Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat, termasuk Raja Herodes. Ya, Raja Herodes kaget. Waduh, aku ini bahkan kehilangan jabatan ini. Ada raja baru yang baru lahir. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka keluar dari istana Herodes, apa yang terjadi? Bintang yang tadinya menuntun mereka, wow, itu bintang yang menuntun kita. Apa yang terjadi? Ayat 9 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, mereka dituntun lagi oleh bintang itu. Kemudian ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudaraku, para peramal yang tadinya tidak percaya Yesus, mereka bersukacita. Melihat apa? Bintang itu muncul lagi. Saudara, ciri khas orang yang sudah lahir Yesus di dalam hatinya, ada sukacita yang besar. Saudara, kita pakai rasio. Dari Persia, dari Irak mau ke Israel itu gak dekat. Tapi mereka tahu raja yang datang, yang menuntun, yang membuat mereka datang, meresponi hadiah Bapak ini. Apa sebab? Pertama, mereka lahir Bapak. Mereka terima berita luar biasa. Ada raja yang lahir. Itu raja untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Israel. Ya, mereka bersukacita. Ciri khas orang yang sudah menerima Yesus di hatinya.
meresponi hadiah Bapa Yesus Kristus Juru Selamat dunia, ada sukacita yang besar. Betapa dahsyatnya berita itu. Mereka penuh dengan sukacita. Kita lanjut ya. Ayat 10 berkata, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan ayat 11 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Berita Natal itu tiba pada waktu yang sama, baik kepada orang-orang Majus yang ada di timur maupun orang-orang yang para gembala di padang. Malam yang sama berita itu tiba. Tapi waktu Lukas 2 mencatat, orang Majus datang, Yesus masih di palungan. Haleluya. Sebab jaraknya dari padang gurun Efrata ke Yerusalem ke Bethlehem dekat. Tapi orang Majus dari Persia datang ke Bethlehem. Yesus di mana? Ada di dalam rumah. Waktu orang Majus, para Majus datang, Yesus sudah ada di rumah. Diperkirakan jarak jauhnya ditempuh berapa lama mereka? Diperkirakan hampir kurang lebih 2 tahun. Dari mana konfirmasi itu ya, penjelasan itu? Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-16 ya, dari Matius pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan, saya baca dulu sebelum saya lanjut ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Haleluya ya. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Diperkirakan ada kurang lebih 12 anak. 12 anak pada waktu itu ya. Memang tidak dicatat di Alkitab, tapi di sejarah ada. Josephus Flavius, ahli sejarah bangsa Yahudi, mencatat dalam sejarah kurang lebih ada 12 anak yang korban ya, binasa karena dibantai oleh Raja Herodes. Karena Herodes mendengar, kurang lebih hampir 2000 tahun. Herodes masuk, ternyata aku ditipu oleh para Majus. Nah saudara, itu cara Tuhan mau menghindarkan Yesus dari pembantaian Raja Herodes. Sebab Herodes bilang kepada para Majus, kalau kalian sudah tahu anak itu, datang kembali kepadaku ya. Sebab aku pengen menyembah dia juga. Itu kemunafikan dari Herodes. Dia tidak mau ada raja lain menyingkirkan dia. Dia tidak tahu raja yang baru lahir itu juga adalah rajanya. Walaupun dia orang Romawi, sebab dia raja di atas segala raja. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-11 ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Masuk ke dalam rumah. Jadi umur Yesus kira-kira dihitung dari perjalanan bangsa orang Majus dari Persia, dari Irak sekarang sampai ke Yerusalem kurang lebih hampir 2 tahun ya. Saudara, orang Majus ini adalah orang Kristen pertama di luar Israel. Di luar sebelum hari Pentakosta itu Yesus baru lahir. Ya, nanti kemudian 33 tahun kemudian baru ya, setelah Yesus naik ke surga, 33 tahun kemudian ya, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, terjadi peristiwa Aperum. Apa yang terjadi? Di sana orang dari segala bangsa ada. Ada kurang lebih 500 orang yang menanti ketuhanan Roh Kudus. Tapi yang dipenuhkan hanya 120 orang. Nah, saya tidak akan terlalu jauh melebar. Tapi di sini kita melihat, ya, kita melihat orang-orang Majus ini adalah orang-orang Kristen pertama yang menjadi saksi bagi bangsa Persia, ya. Bangsa Irak modern. Saudara tahu, pada zaman perang Teluk terjadi. Saya kurang ingat tahun berapa itu. Pada waktu pecah perang Timur Tengah, apa yang terjadi? Pada waktu itu presiden Irak atau kerajaan Persia yang dahulu, apa yang terjadi? Presidennya bernama Saddam Hussein. Salah satu anak pendeta Saifuddin Ibrahim namanya adalah Saddam Hussein. Nah, pada waktu Irak modern dipimpin atau presidennya bernama Saddam Hussein. Saudara tahu siapa perdana menteri daripada negara Irak? Dia adalah bernama Tareq Aziz.
Siapa Tarik Aziz? Dia orang Kristen. Bayangkan, orang kedua di kerajaan Persia, di negara Irak adalah orang Kristen yang bernama Tarik Aziz. Kenapa bangsa Irak ada orang Kristen? Sebab para Majus yang pertama memberitakan Injil kepada bangsa Persia. Dahsyat saudara, orang Majus meresponi hadiah Bapa, dan hadiah Bapa itu mereka beritahukan kepada kerajaan Persia yang sekarang Irak modern. Jadi jangan heran, pada waktu Saddam Hussein terjadi perang Teluk, Saddam Hussein menjadi raja atau presiden Irak. Saudara tahu, Perdana Menterinya adalah Tarik Aziz, orang Kristen. Kristen sama orang bukan Kristen di sana, hidup mereka toleransinya tinggi. Bayangin sampai mencapai kedudukan tertinggi setelah kepala negara. Siapa? Tarik Aziz, Perdana Menteri dari Irak pada waktu pecah perang Teluk. Nah, saya lanjutkan. Setelah mereka sampai di ayat yang ke-11 dikatakan, ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Haleluya. Saudara lihat, orang yang telah terima Tuhan meresponi hadiah Bapa. Mereka memiliki hidup di dalam penyembahan. Alkitab mencatat, perhatikan, Alkitab mencatat, satu-satunya orang-orang yang pertama yang menyembah Yesus adalah para Majus. Yesus masih bayi, para Majus sudah menyembah Yesus. Kita menyembah Yesus, tahu Tuhan, kita sudah dewasa semua. Haleluya. Tapi para Majus meresponi hadiah Bapa. Mereka melihat bayi itu Yesus, bukan bayi, Yesus yang berumur hampir kurang lebih 2 tahun. Pertama yang mereka responi adalah apa? Ketika ketemu Yesus, mereka sujud menyembah. Haleluya. Orang yang tidak kenal Tuhan, paranormal, peramal bangsa Persia, diubahkan Tuhan. Ketika ketemu Tuhan, mereka sujud menyembah. Bagaimana dengan kita? Meresponi hadiah Bapa, Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana respon kita? Adakah kita memiliki penyembahan yang baik untuk Tuhan? Ini harusnya respon kita bagi Bapa. Berikan penyembahan yang terbaik. Hiduplah di dalam sukacita. Ya, Roma 14 ayat 17 berkata apa? Adapun kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah merubah para Majus dari penyembah berhala menjadi penyembah Yesus. Luar biasa saudara. Ya, kita lihat ya. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang paranormal, penyembah berhala, memiliki sukacita yang besar karena Roh Kudus merubah mereka. Kerajaan Allah sudah ada di mereka, maka kerajaan Allah itu yang menuntun mereka. Roh Kudus menuntun mereka melalui bintang. Tibalah mereka di Yerusalem. Ketika bertemu sang raja, apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. Biarlah kita setiap hari, bukan hanya setahun sekali, tetap ada penyembahan bagi Bapa di sorga. Sebab hadiah terbesar dari Bapa, Yesus Kristus itu Raja di Raja, menolong kita diselamatkan dari kematian. Kita lanjut ya. Ayat yang ke-11. Lalu sujudlah mereka, lalu sujud menyembah Dia. Saudaraku, meresponi hadiah Bapa yang terbesar. Mereka ketika melihat Yesus, mereka sujud menyembah Dia. Luar biasa. Itu adalah pemberian yang terbaik, kado yang terbaik bagi kita atas hadiah Bapa. Hiduplah ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Tadinya kita tidak kenal Tuhan, sekarang kita kenal Tuhan. Roh Kudus memberikan sukacita. Selalu harus bersukacita hidup kita. Amin saudaraku. Tetaplah bersukacita dan tetaplah hidup di dalam penyembahan. Berikanlah penyembahan yang terbaik untuk Bapa sebagai respon kita atas hadiah Bapa yang terbesar. Kemudian dikatakan apa? Mereka bukan hanya jago menyembah Tuhan. Ya, di bagian selanjutnya berkata, ya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Saudaraku yang kekasih, karena mereka tahu yang datang, ya mereka yang tahu, karena para Majus tahu yang lahir adalah raja, maka mereka harus tahu untuk menghadap raja harus ada persembahan yang mereka berikan. Ya, harus ada yang mereka berikan. Kita pun kalau kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa Yesus raja di raja. Yang pertama yang kita harus berikan apa saudara? Penyembahan kita kepada Bapa. Yang kedua, begitu mereka membuka tempat harta bendanya, apa yang terjadi? Tapi mereka menyembah dulu. Setelah itu mereka buka tempat perbendaharanya, tempat harta mereka. Ada 3 komoditi pada waktu itu. Apabila seseorang akan menghadap raja, 3 komoditi ini harus ada. Tidak boleh tidak. Pertama emas. Ya. Untuk diberikan kepada raja itu adalah emas. Saudara tahu, saya bawa ke belakang saudara. Kita mundur ke belakang zaman Israel kuno. Ya. Di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10. Ya. Jadi orang untuk menghadap raja ada 3 komoditi. 3 komoditi ini termahal pada masa itu. Pertama emas, kedua kemenyan dan mur. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Kita lihat apa bunyi firman Allah di situ. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Ya, saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Ya. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Ayat ini sebenarnya memberikan informasi tentang siapa? Ratu Sheba dari negeri selatan. Kalau orang Majus dari timur, ya, dari Persia. Ratu Sheba pada zaman Yahudi kuno. Pada waktu Israel dipimpin oleh Salomo. Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa itu kesohor, terkenal ke seluruh penjuru bumi. Bahkan ada negara-negara setiap tahun membawa upeti. Mereka bukan negara taklukan, bukan. Karena ingin melihat kesaksian yang nyata bahwa Salomo raja yang paling berhikmat pada masa itu, ya. Maka untuk datang kepada raja, menghadap raja, harus membawa persembahan 3 jenis komoditi, ya. 3 komoditi ini emas, perak dan mur. Saudara, pada waktu Ratu Sheba dari negeri selatan, ya, waktu datang bawa emas juga dan rempah-rempah, dan rempah-rempah ini antaranya ada emas, kemenyan dan mur, itu rempah-rempah. Ya, ketiga ini harus ada untuk hadir bertemu dengan seorang raja. Ini syarat utama. Nah, pada waktu Ratu Sheba datang dari negeri selatan dan negeri selatan datang ke istana Salomo, apa yang terjadi? Dia begitu berdecak kagum. Dia bilangnya, aku dengar ternyata belum ada separohnya yang aku lihat sekarang. Ternyata terbukti bahwa betul engkau adalah raja yang agung, raja yang paling berhikmat. Dan pada waktu Salomo memimpin puncak kemakmuran kejayaan Israel dalam pemerintahan Salomo, saudara melihat hal itu apa yang terjadi. Ratu Sheba dari negeri selatan memberikan emas sebanyak 120 talenta. Saudara tahu emas itu berapa banyaknya? 120 talenta. 1 talenta beratnya itu ukuran timbangan, saudara. Ya. Talenta itu adalah ukuran timbangan. Beratnya 1 talenta kurang lebih 34 kilogram. Ya, perhatikan. Berat emas 1 talenta itu beratnya kurang lebih 34 kilogram. Saudara tahu, persembahan emas yang diberikan Ratu Sheba kepada Salomo beratnya berapa? 120 talenta. Saudara, setelah saya kalikan kemarin, saya suruh istri saya, "Ma, tolong hitung berapa beratnya, ya, berat emas yang diberikan oleh Ratu Sheba kepada Raja Salomo." 1 talenta beratnya 34 kilo. Nah, Ratu Sheba memberikan emas kepada Salomo 120 talenta. Nah, istri saya hitung, saudara, 34 kilo kali 120 talenta. Ternyata beratnya 4.080 kilogram beratnya. Terus saya suruh hitung sama istri saya, ya. Saya suruh hitung sama istri saya. Kalau dirupiahkan, katakanlah kurs sekarang, kurs Indonesia, ya, mata uang rupiah Indonesia. Ternyata harganya berapa, saudara? Nilainya
Berapa? 2 triliun 2 triliun 488 juta 488 miliar rupiah Indonesia sekali dibawa raja dan sekali dibawa oleh siapa? Ratu Sheba dari negeri selatan. Betapa nominal yang sangat besar. Ini bicara nominal. Saudara tahu, kalau kita datang kepada Tuhan sedang mau menyembah Tuhan, ya, mendengarkan firman Allah, ada korban yang harus kita berikan kepada raja di raja, ya. 2 triliun 488 miliar rupiah. Kalau kita hitung kurs Indonesia, berapa persembahan yang kita beri di dalam gereja? Haleluya. Saudara, saya pengen nangis kalau bawa cerita ini. Kenapa? Betapa orang-orang pada zaman dahulu tahu menghadap raja, ada yang harus dikorbankan. Sudahkah kita memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan? Ini bicara nominal, saudara. Emas, bicara tentang korban kita. Berilah yang terbaik. Ada lagu dulu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Saudara, memberi kepada Tuhan jangan tanggung-tanggung, ya. Saudara, aduh, kalau kita mau hitung-hitungan, hidup kita ini milik Tuhan. Kerajaan sorga itu sudah tempat kita. Kita waris-waris kerajaan sorga. Jangan saudara berbangga kalau saudara bisa memberi persembahan. Nominalnya saya nggak perlu sebut lah. Saudara, kalau kekayaan saudara 1M, saudara ke gereja kasih persembahan cuma 100.000. Maaf bicara, saya bukan menghina. Orang Jawa bilang itu sama kayak ngenyek Tuhan. Hidup kita ini milik Dia. Kekayaan kita dapat dari mana kalau bukan dari Tuhan? Ya. Mereka membuka harta benda mereka, emas mereka berikan, harus berikan kepada raja. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, persembahan yang kedua mereka berikan adalah apa? Setelah emas, kemenyan. Untuk apa kemenyan? Persiapan bagi raja yang akan semua orang pasti mati. Raja-raja ketika mati dibalsem, dirempah-rempahi dengan apa? Ya. Emas, kemenyan dulu. Kemenyan, maksud saya maaf, kemenyan dulu. Emas baru kemenyan. Kemenyan itu untuk apa? Untuk para imam. Ya. Untuk para imam. Di sini betapa pentingnya pelayanan rohani. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan harus mengerti ini. Emas, kemenyan ini diperuntukkan bagi imam-imam. Saudara tahu, tugas para imam mendoakan pada raja, menteri, dan semua petinggi negara, saudara. Ya, sebab raja harus takut akan Allah. Nah, bidang kerohanian itu ada di tangan hamba-hamba Tuhan mendoakan petinggi negara dari pusat sampai ke daerah. Beri. Ya, emas, kemenyan itu penting. Saudara, bukan hanya kepada Bapa di sorga. Kita harus memberikan korban. Ya, ada untuk persembahan. 120 talenta. 2 triliun lebih, saudara. Yang 488 miliar dipersembahkan oleh Ratu Sheba dari negeri selatan. Berapa besar persembahan kita. Kemudian jangan lupa kemenyan harus. Saudara, bukan hanya di gereja. Setiap hamba Tuhan adalah imam-imamnya Allah. Saudara lihat ada hamba Tuhan yang tidak mampu, apalagi di bulan Desember ini, bulan di mana saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lihat hamba Tuhan yang tidak punya kemampuan, yang belum dalam posisi settle atau mapan, mereka masih berkekurangan. Itu tanggung jawab kita. Ini pelajaran firman Allah, bukan pelajaran gereja. Kemenyan harus diperhatikan. Para hamba Tuhan yang menopang pemerintahan supaya jaya tetap eksis. Mereka yang mendoakan kepada Tuhan. Para petinggi-petinggi negara kita. Haleluya. Yang ketiga, setelah mereka memberikan emas, memberikan kemenyan, yang terakhir adalah mur. Saudaraku, memberikan mur ini untuk persiapan. Pada waktu itu bukan cuman hanya, ya mungkin cuman para petinggi ya. Tapi kalau ada orang yang mati, salah satu pada waktu Yesus mati, 2 murid Yesus secara diam-diam, Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus yang bertemu dengan Yesus pada waktu malam. Pada waktu Yesus mati,
mereka membawa minyak gaharu dan mur untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudara, mur diberikan kepada raja untuk persiapan sebelum raja itu mati. Rempah-rempah harus disiapkan untuk menjadi pengawet mayat. Pengawet mayat ini penting. Yesus sebelum mati, murid-murid sudah menyediakan. Para wanita-wanita yang ada di sekitar Yesus menyiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau mereka bisa memberi yang terbaik. Waktu Yohanes pasal 12, ya kita lihat dulu. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita lihat dulu ini. Ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Bagaimana mur itu dipersembahkan, ya. Ya, kita lihat 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, ya. Dan Marta melayani dia, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid dari Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu, ya? Narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Saudaraku, sebelum Yesus mati, Maria telah memberi yang terbaik. Jangan cuma pintar nyanyi, seperti wanita mengurapimu. Jangan cuma sekedar lip service, saudara. Buktikan dengan nyata. Sebelum Yesus mati, Maria memberi yang terbaik, setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Diperkirakan harganya kurang lebih 300 dinar. Itu upah seorang pekerja harian pada waktu itu di Israel. 1 dinar 1 hari. Upah dari orang pekerja harian. Saudara, sudahkah kita memberi yang terbaik? Ya, sudahkah kita memberi yang terbaik? Dengan kita memberikan apa yang kita punya kepada orang yang miskin, orang kaum marginal, sama dengan kita meminyaki kaki Yesus. Dengan kita memberi yang terbaik kepada orang-orang kaum marginal, sama dengan kita melayani Yesus. Matius 25 ayat 35 sampai 41 mencatat, satu waktu Yesus bilang akan dipisahkan kambing dan domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Kepada domba Yesus berkata, ya mari kita baca ayat-ayat ini, saudara, supaya kita tahu memberi yang terbaik buat Bapa, meresponi hadiah Bapa yang terbaik, spesial di atas segala berkat. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Ya, saya akan baca dari ayat 34 saja, ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai domba, ya. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Momen Natal ini beri yang terbaik buat Yesus. Kaum marginal yang tidak punya apa-apa, itu tanggung jawab kita, saudara. Beri yang terbaik buat hadiah Bapa yang Bapa sudah berikan bagi kita. Jangan main-main, saudara. Kita lihat orang-orang zaman itu. Bagaimana dengan kita zaman ini? Emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang terbaik bagi mereka. Emas berbicara tentang apa? Mari kita dengan kemurnian datang kepada Tuhan. Emas adalah logam mulia. Berilah kemudian hidup kita hanya kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan kemurnian. Kemudian
Ingat hamba-hamba Tuhan yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, ingat kaum marginal. Yesus datang kepada kaum marginal. Itu misi utama Yesus. Saudaraku yang kekasih, biarlah kiranya di momen Natal ini adalah momen di mana kita memberi kepada 3 hal tadi. Ya, mari kita belajar di hari-hari ini meresponi hadiah Bapa yang dahsyat. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Moga kiranya berkat Natal ini, renungan Natal ini, membuat kita semakin bisa memberi yang terbaik kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadiah yang terbesar, hadiah Bapa yang spesial di ibadah Natal yang kami hadapi, kami lakukan hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini, di momen spesial ini, di momen Natal ini, Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus mengingatkan kami, responi hadiah Bapa yang terbaik, yang spesial di atas segala berkat. Sebab kami percaya oleh hadiah Bapa ini kami boleh menjadi anggota keluarga Allah. Kami warga kerajaan Allah, kami waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami akan peduli terhadap hamba-hamba Tuhan. Kami akan peduli kepada kaum marginal Tuhan. Kalau Ratu Syeba dari negeri selatan mampu memberi yang terbaik buat Salomo, orang Majus mampu memberi yang terbaik kepada Raja di atas segalanya, Raja Yesus Kristus Tuhan kami juga akan lakukan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami mengaplikasikan apa yang kami sudah dengar renungan pagi Natal yang indah ini. Biar kami boleh semakin hari diberkati Tuhan, secara jasmani, secara rohani. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.